Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pimpin doanya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, kalian bisa lihat slide di depan ya. Untuk mempelajari macam-macam alat toharoh, kita mempelajari apa dulu? Tentang pengertian apa? Toharoh. Pinter. Ada yang ingat toharoh itu apa? Bersih, najis dan hadas ya. Jadi najis dan hadas itu berbeda ya. Kalau najis itu sesuatu yang menjijikkan atau kotor, sedangkan hadas itu keadaan seseorang yang dilarang untuk melaksanakan ibadah. Melalui pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, kalian itu dapat menguraikan pengertian. Dan ketiga, melalui pembelajaran menggunakan metode diskusi, kalian itu mampu membandingkan benda-benda yang dapat menyerap kotoran dengan tepat. Air. Yang kedua? Batu. Dan yang ketiga apa? Tanah atau debu. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa alat toharoh itu adalah sesuatu yang biasa Digunakan untuk bersuci. Air ini adalah merupakan alat toharoh yang paling utama. Ya, yang paling utama adalah air. Air berdasarkan jenisnya dibagi 4. Yang pertama air apa? Air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci dan menyucikan. Jadi untuk bersuci bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk berwudu. Contoh air yang suci dan menyucikan, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Hujan, ada lagi yang tahu? Air sungai. Lagi ada yang tahu? Air sumur, air embun. Ya, pintar. Itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan mustakmal. Air mustakmal ini air yang suci, ya, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena dia telah tercampur oleh sesuatu atau barang yang suci. Contohnya air tercampur dengan kopi, air tercampur dengan susu. Itu bisa nggak dipakai untuk bersuci? Ya. Kalau ini adalah air yang apa? Yang dijemur dengan menggunakan tempat atau wadah yang logam. Logamnya ini berkarat. Boleh apa? Najis. Kalau air mutanajis ini adalah air yang terkena najis, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sudah, dia itu mutlak tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, paham sampai sini? Paham ya tentang air ya, alat yang utama yang biasa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian di sini ada debu. Debu ini digunakan apabila kita tidak menemukan air atau dalam keadaan darurat, atau misalnya seseorang sedang sakit nih. Ya, misalnya si Zikri sakit. Sakitnya itu kalau misalnya Zikri menggunakan air, dikhawatirkan kata dokter penyakitnya tambah parah. Ya, maka Zikri harus tetap sholat. Ya, orang yang sakit itu tetap diwajibkan sholat. Ya, tayamum. Ya, ngerti sama Ibu? Paham? Di sini ada benda yang dapat menyerap kotoran. Ya, selain air dan debu,
atau haro. Selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Contohnya apa? Misalnya batu, ya, tisu, ya, tisu atau kulit kayu, bukan kayunya ya, kulit kayunya. Ini digunakan untuk apa? Untuk beristinja, ya. Jadi selain air ada debu, ya, kita gunakan untuk tayamum. Ada juga benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Ini kita gunakan untuk beristinja. Pada Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, ya. Ada 4 kelompok. Ibu pilih keduanya saja dulu, ya. Yang pertama Cahaya, yang kedua Zahra, ketiga Mawar, dan keempat Rizna. Dan kita di sini tadi sama siapa? Ini berarti satu orang pindah ke sini. Ini yang di sini siapa? Di sini siapa yang sama Zahra? Kalau enggak di sini aja nih. Ini siapa ini? Oh, itu siapa juga? Itu sama siapa ini? Itu sama ini. Dengan kelompok kalian ada tugas. Di sini kalian akan menganalisis alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan dapat mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum penggunaannya. Dan yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Sekarang lihat lembar kegiatannya. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 3 atau 5, sudah ya. Lalu kalian diskusikan kegiatan-kegiatan berikut. Yang akan analisa kalian ini nanti tentang gambar-gambar tersebut dan kalian akan dikomentari oleh kelompok lain. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan adanya kasus COVID-19 kemarin ya yang sedang melanda kita, banyak masyarakat yang tertular virus COVID-19. Dalam keadaan seseorang yang sedang sakit, tuh ada gambarnya ya, gambar pertama tuh ada orang sakit ya. Apakah mungkin dia menunaikan sholat sementara dia sedang di atas ranjang air? Berdasarkan gambar nomor 2, dapatkah air tersebut digunakan untuk bersuci? Gambar 2 ini gambar apa? Kopi. Kopi ini bisa nggak digunakan untuk bersuci? So, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, hasilnya kalian tulis hasil diskusi kalian. Silakan. Fajar, kamu mana Fajar? Aduh, kamu kenapa tidak bawa buku? Di sini saja melihatnya. Cara bersucinya apa? Tuh. Sok diskusikan. Menurut apa? Cara bersuci misalnya itu apa? Ya, tulis nanti kedua. Dari gambar 2, di sini ada gambar apa? Tetap boleh sholat, tetap diwajibkan sholat tidak. Menampilkan presentasinya. Silakan ajukan tangannya. Ayo, sok. Silakan. Ayo maju. Apa silakan. Ayo. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamila dari kelas 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. silakan.
Nomor 1, menurut pendapat kami, orang yang sedang sakit COVID-19 tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu, cara bersucinya dengan cara bertayamum. Kedua, menurut pendapat kami, air kopi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena air tersebut sudah berubah warna, rasa, dan baunya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Apa lagi yang mau tampil? Kalau bisa laki-laki ya. Tadi kan sudah perempuan ya. Sekarang laki-laki, siapa yang mau tampil mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan acungkan tangannya. Ayo. Cowok-cowok, masa kalah sama cewek? Siapa? Ayo. Ada? Ada tidak? Ada tidak? Perkenalkan namanya, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Syar. Saya akan mempresentasikan menurut pendapat kami mengenai gambar 1, orang yang sedang sakit tetap wajib menunaikan sholat bisa dengan cara bertayamum. Untuk gambar 2, menurut kami air kopi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air yang akan digunakan untuk bersuci sudah tercampur dengan zat. Oke ya. Tepuk tangan untuk Riz. Tepuk tangan untuk Rizna. Ini ada surat dari Ibu ya. Terima kasih ya yang sudah mau maju. Ada lagi nggak yang mau mengomentari dari kelompok 2 tadi? Ya ada nggak? Diwajibkan sholat. Cara bersucinya itu bisa dengan bertayamum ya. Sedangkan tadi gambar kedua itu tadi ada air apa? Air kopi. Air kopi itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya, karena dia sudah tercampur oleh benda yang suci dan juga rasa, warna, dan baunya juga sudah berubah ya. Hanya bisa dikonsumsi saja air kopi, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Jadi bisa kalian pahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Tidak ya. Jadi Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya buat kalian dan khususnya buat Ibu ya. Jadi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci. Kalau minggu ini tentang alat-alatnya, maka minggu depan akan membahas tentang tata cara bersucinya. Ya, jadi sampai Ibu dicukupkan sampai sekian. Marilah kita berdoa bersama-sama sambil membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu